Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hadi Munandar. Dalam tugas calon guru penggerak tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Kaitan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya positif. Menghasilkan profil pelajar Pancasila. Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Beliau mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ada 3 trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa suntulodo, artinya di depan menjadi teladan, ing madya mangkarsa, artinya di tengah membangun motivasi, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Nilai dan peran dari guru penggerak. Modul 1.2. Pertama adalah mandiri, 2 reflektif, 3 kolaboratif, 4 inovatif, 5 berpihak pada peserta didik. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, 2 menggerakkan komunitas praktisi, 3 menjadi cut guru yang lain, ke-4 mendorong kolaborasi antar guru, ke-5 mewujudkan kepemimpinan siswa atau murid. Visi guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak adalah representatif visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan baja. Budaya positif. Modul 1.3 berdasarkan tahapan baja akan muncul positif yang dikenal dengan budaya positif, akan menciptakan rasa aman, nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebuah proses memerdekakan dirinya, sehingga murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterangan materi: guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif tahapan baja. Berdasarkan penerapannya akan muncul pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif, yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan,
posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Disiplin positif adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama kali dengan hukuman, meskipun disiplin sering ditetapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Teori motivasi perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, dan menciptakan murid yang merdeka harus disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Peraturan kelas beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dari dalam, serta lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Hal ini dikarenakan keyakinan kelas merupakan hasil sepakatan curah pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Pemenuhan kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 kekuasaan. Ketika siswa melanggar peraturan, hal ini dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Segitiga restitusi. Restitusi membentuk siswa menjadi lebih disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga siswa menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi ketindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. 2, membuat orang merasa bersalah. 3, teman. 4, monitor atau pemantau. 5, manajer. Sebagai pendidik, diharapkan mampu menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Penghargaan dan hukuman. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu yang bersifat material, ada berupa benda atau makanan. Yang bersifat sosial, misalkan dipuji, dipeluk, atau dicium. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan hukuman, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau dengan kata-kata. Adakah yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya melihat motivasi ada siswa yang disiplin terbentuk karena motivasi eksternal, yaitu karena menghindari hukuman dan adanya penghargaan. Saya merasa sangat penting sekali untuk memahami trik atau cara khusus untuk menciptakan agar siswa tersebut memiliki disiplin dari motivasi internal atau dari diri sendiri. Karena itu budaya positif perlu diciptakan dalam bentuk kebajikan-kebajikan seperti keteladanan, berempati, menghormati orang lain, bertanggung jawab, saling menghormati, komitmen, dan sebagainya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini?
bahwa saya sebagai guru harus mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh setiap murid. Selain itu, posisi kontrol selama ini dilakukan seorang guru pada dasarnya harus menuju pada posisi manajer. Hal ini agar merdeka belajar dan murid yang merdeka dapat tercipta di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup sekolah maupun sekolah? Awalnya siswa merasa aneh dengan perubahan saya, terutama dalam menyelesaikan masalah. Setelah menerapkan budaya positif di sekolah dan membuat keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi, siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran, lebih percaya diri, serta disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa adanya paksaan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahagia dan tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah, serta menularkannya ke komunitas praktisi yang ada. Bisa mengontrol diri sebagai guru yang disayangi oleh siswa daripada sebelumnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik atau adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu dibaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada siswa untuk melakukan disiplin positif serta menghargai dirinya dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering memposisikan diri sebagai penghukum atau pemantau. Menurut saya, saat itu memberikan hukuman siswa yang melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapannya mereka tidak mengulangi kembali, tapi ternyata terulang lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang saya menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan masalah. Siswa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi guru dan respon siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam mengatasi permasalahan siswa yang secara tidak sadar sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan menvalidasi tindakan yang salah, tetapi belum menanyakan keyakinan agar siswa dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga ke depan siswa tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda
penting untuk dipelajari dalam memproses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal yang penting dipelajari dalam memproses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menciptakan kerjasama yang baik antara siswa, guru, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.